Oke, jadi setelah sudah saya pasang trafo donat 5 ampere ya dengan volt 22 volt, dan saya sudah pasang PSU-nya. Oke, dan perkabelan outputnya untuk output speakernya sudah saya pasang dan akan saya colokkan untuk uji normal apa enggak ya. Oke, kita colokkan dulu. Ternyata nyala bolo, ternyata ini menyala untuk LED-nya. Kita lihat inputannya dari tone controlnya, mana volumenya bolo. Oh, ini bolo, coba kita besarkan, kita pegang, ternyata bunyi dudut-dudut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi di channel YouTube saya, Audio Rosokan. Bolo, di sini saya kedatangan sebuah speaker aktif, yaitu berukuran 12 inci, dan katanya itu terbakar bolo, terbakar. Sehabis itu saya bongkar, ternyata banyak sekali yang terbakar di sini ya, terutama dari finalnya, transistornya, terus apa ya, resistornya juga banyak yang kosong bolo. Oke, tak sepilkan dulu bolo untuk apa namanya, rangkaiannya yang kayak gini ya, rangkaiannya kayak gini. Oke, jadi di sini menunya itu ada volt mic, tapi di sini ada IC PT2399 nya, berarti ini sudah ada ekonya ya, ada ekonya, efek. Oke, di sini ada volume mic, volume echo, treble, bass volume, dan volume sub. Jadi di sini dilengkapi juga dengan JRC 4558 bolo untuk subnya ya. Untuk colokan micnya ada 2 biji untuk di sebelahnya sini. Jadi ini rangkaiannya saya amati untuk powernya menggunakan power 150 watt ya, 150 watt, cuma kapasitasnya itu kecil bolo, kapasitasnya kecil. Dan setelah saya modifikasi juga, maksudnya modifikasi itu bukan kok dioprek-oprek, bukan, ini cuma pergantiannya saja. Sebenarnya di sini di powernya ini menggunakan satu set saja ya, satu set TIP ya, TIP 3055 sama 29 ya, 2955. Oke, jadi finalnya ini satu set saja bolo, satu set ya bolo, itu satu set. Lalu lucunya lagi bolo, pendinginnya kayak gini, tahu wipis kayak gini loh bolo loh. Coba dipikirkan ya, pendingin kayak gini mengangkat 12 incian 2, ya kan ya. Kalau menurut saya sih ya bunyi, cuma yo kalau kita geber-geber ya nggak bisa bertahan lama lah untuk power ini ya. Apalagi ini sama orangnya dikasih speaker subwoofer ya, subwoofer 1 biji, yang satunya pakai pembawaan dari pabriknya. Jadi ya nggak mungkin lah bolo bisa awet ya, nggak mungkin. Apalagi subwoofer ya membutuhkan hampir besar juga, volt memadai begitu ya. Untuk ergonya ya juga kayak gini bola, cuma dua kayak gini ya. Jadi nanti ya saya kembalikan bolo, saya kembalikan, maksudnya saya kembalikan ke asal mula. Yang kemarin yang tadinya ini finalnya menggunakan TIP 4 TIP 2955 sama 3055. Di sini tak pasang Toshiba yang C 5198 sama A 1941. Yang tadinya drivernya TR drivernya memakai BD ya, saya kasih 4142 lah, biar lebih mantep gitu loh bolo, suaranya biar agak mantep. Terus biasanya kan untuk ini namanya juga murah ya, murah meriah. Diodanya ini ikut jebol bolo, diodanya tak ganti, asal mulanya ya 4148 ya, 4148, atau dioda memakai dioda sener gitu loh. Terus tak kasih 400
7 biar lebih awet, bergincu. Tapi jangan lupa teman-teman ya, dibantu subscribe, like, komen, dan share ya di channel YouTube saya. Semoga nanti bermanfaat. Ini nanti akan saya kasih tahukan kepada teman-teman satu persatu ya, satu persatu apa saja yang diganti biar kembali normal. Oke, boleh. Ini sebuah edukasi saja atau untuk pengetahuan bagi teman-teman yang bila mendapatkan sebuah speaker aktif yang kayak gini ya, kayak gini. Jadi jalan satu-satunya bila terbakar yo dilihat dulu, dicek dulu untuk powernya ada yang kosong apa enggak gitu ya, dicek dulu. Tapi ini tadi sudah saya cek, ternyata ada sebuah resistor ya, resistor di transistor ini sama transistor ini itu untuk emitornya menuju ke R speaker itu kosong bola. Berarti kalau kita teliti itu memang di finalnya sudah mengalami short atau terbakar. Jadi ini R-nya ya bola. Ini R sudah saya ganti. Sebelumnya ya kayak gini kosong bola. Kosong. Jadi bila teman-teman mengalami kayak gini ya cobalah diganti semuanya. Jadi diganti apa saja bang. Oke, untuk finalnya sudah pasti, untuk finalnya pasti ya sudah tewas ya, ini transistornya yang sudah tewas. Oke, dan untuk transistor TIP 4142 nya yang di sebelah kanan kirinya, nah ya itu saya ganti 41 dan 42 karena kalau untuk pembawaannya dia menggunakan BD ya bro. Jadi ibarat kualitas suara itu ya kurang mantul, makanya saya ganti 41 42. Oke, untuk diferensialnya untuk transistor A1015 nya belum saya ganti nih bro, belum saya ganti. Ini mau saya cek dulu, kita solder dulu. Ini kan sudah saya ganti bolo, sudah saya ganti semuanya. Untuk di belakangnya sudah saya ganti, tinggal penyolderan saja. Untuk pengganti R kapur ini nggak usah kita ganti karena ini masih saya AVO masih aktif ya, masih aktif untuk R yang 1 watan ini ya. Oke. 2 watt ya, 2 watt. Oke. Untuk diodanya saya ganti ya 4007 ya. Yang semulanya ini menggunakan 4148 yang berupa sender ya, itu saya ganti ya, saya ganti dengan dioda 4007. Oke, biar lebih awet begitu bolo. Oke, sementara untuk diodanya yang sebelah sini untuk power 150 kan diodanya kan ada 5 ya, diodanya ada 5. Untuk yang sebelah sini yang 2 ini masih aman bolo, masih aman. Oke, jadi kayak gitu bolo, kita cek dulu mana yang kosong, terutama kalau R-nya ada yang kosong positif. Positif untuk finalnya saya pasti jebol. Oke, jadi saya ganti Toshiba 5198 sama A1941 bolo, biar lebih mantap gitu. Kita nggak memakai kayak gini lagi TIP 41 3055, sudah nggak memakai kayak gini biar awet bolo. Oke, untuk etchingnya sangat lucu bolo, etchingnya ya semoga awet. Nanti kita ada pemotongan jalur untuk ke basis sininya ya, basis ke finalnya kita kasih R10 ohm saja ya, biar tambah awet gitu loh bolo. Jadi kan kalau di sini kalau saya lihat itu R basisnya itu enggak ada, R basisnya enggak ada, makanya nanti saya kasih ada pemotongan jalur.
Oke, dari transistor ini emitornya menuju ke basis ini kan. Nah, kita potong nanti jalurnya, kita kasih R10 ohm biar lebih awet kayak gitu. Jadi solusinya kayak gitu bro. Transistor ya harus kita ganti semuanya, kita cekin diodanya. Nah, kalau ada yang jebol kita ganti saja semuanya biar lebih aman. Oke, kita solder dulu bro. Untuk yang belakangnya belum saya solder ya. Oke, lanjut bro. Sudah saya pasang dengan pendinginnya sekalian, tinggal penyolderan untuk finalnya. Habis gini terus kita ada pemutusan jalur ya, pemutusan jalur untuk basis yang menuju ke basis finalnya kita putus ya bro. Kita kasih resistor 10 ohm biar lebih afdol ya kan. Biar awet bro, biar awet di tuannya. Oke, kita potong biar enggak terlalu panjang. Oke, jadi ini basisnya bro, ini jalur basisnya kita potong seret gini ya. Terus untuk yang ini ini basisnya kita potong ya, kita kasih resistor biar lebih aman, awet dan tahan lama. Oke, kita potong dulu. Oke, ini sudah saya potong ya bro. Untuk jalurnya ini sudah saya potong, dan jalurnya ini juga sudah saya potong, tinggal ngasih saja basis R basis ya, R10 ohm menuju ke basis final ya. Nah, ini kita sambung ke sini sama sini. Oke, sesuai dengan jalurnya biar lebih aman. Oke, lanjut kita sambung R basisnya. Oke, ternyata sudah terpasang untuk R basisnya sesuai dengan jalur kalau ya, biar lebih aman di saat waktu kita menghidupkan power itu lebih aman ya. Kena denyutan pertama untuk volt DC nya masuk ke final itu biar lebih aman. Denyutan pertama, terutama untuk denyutan pertama ya, biasanya kayak gitu. Kalau finalnya kena denyutan itu biar nggak kaget ya bro, biar nggak kaget begitu. Lanjut bro, kita habis gini kita cek untuk powernya sudah bunyi apa belum ya. Oke, jadi setelah sudah saya pasang trafo donat 5 ampere ya dengan volt 22 volt, dan saya sudah pasang PSU nya. Oke, dan perkabelan outputnya untuk output speakernya sudah saya pasang dan akan saya colokkan untuk uji normal apa enggak ya. Oke, kita colokkan dulu. Ternyata nyala bro, ternyata ini menyala untuk LED-nya. Kita lihat inputannya dari tone controlnya, mana volumenya bro. Oh ini bro, coba kita besarkan, kita pegang, ternyata bunyi dudut-dudut ya, ternyata bunyi, berarti power ini sudah dinyatakan berhasil. Oke, jadi intinya bro, kalau kita mendapatkan masalah di speaker aktif yang kayak gini, kita langsung menuju ke powernya saja ya, menuju ke powernya saja. Apa ada yang kosong, apa yang ya, pokoknya gimana kita tesin dulu untuk final-finalnya. Oke, kita matikan dulu,
Kita matikan dulu karena sudah normal bro. Oke, jadi kita cek dulu untuk pertama kalinya, untuk finalnya kita cek dulu sudah normal apa shot ya. Kita cek ada yang kosong apa enggak, intinya kayak begitu ya bro. Jadi nggak usah bingung-bingung untuk teman-teman yang pemula. Kita cek dulu R-nya, kita ganti yang kosong-kosong itu kan ada tulisannya di situ, kita ganti sesuai dengan tulisan saja begitu ya bro. Cukup sekian yang bisa saya beri tahukan kepada teman-teman untuk pemula ya, untuk menyervis speaker aktif ya. Untuk ukurannya 12 inci ya, ini bro, untuk ukurannya 12 inci. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, komen, dan share di channel YouTube saya Audio Rosokan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.